Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Hasnah Faizah selaku dosen pendidikan budaya Melayu, yang terhormat Komting dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Kekerabatan Melayu berdasarkan kepada unit-unit sosial dan terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, dan seterusnya. Yang Melayu Riau, terutama pada masyarakat adat yang umumnya bermukim di Riau, daratan menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan pada bekas-bekas kerajaan yang sebagian besar berada pesisir menganut patrilineal. Kita akan membahas yang pertama, yaitu sistem sapaan. Sistem sapaan adalah sistem yang mengikat unsur bahasa yang menandai perbedaan status dan peran partisipan dalam komunikasi. Sistem sapaan kekerabatan adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh para pelaku bahasa dalam suatu keperluan yang berupa menyapa, memiliki pertalian darah, ataupun karena perkawinan. Dalam sistem sapaan ini ada juga dibagi dengan beberapa cara dalam memanggil sapaan dalam budaya Melayu. Yang pertama, yaitu sapaan di dalam kekerabatan. Biasanya anak pertama dipanggil long atau sulung, anak kedua dipanggil ngah atau angah, anak ketiga dipanggil udo, uda, anak keempat dipanggil cik, anak bungsu dipanggil cu, ucu, atau onsu. Kedua, sapaan berdasarkan usia, di mana andong atau atuk sapaan digunakan untuk usia sebaya dengan nenek atau kakek si penyapa, sedangkan uak atau ibu digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua penyapa. Abang atau kakak sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang usianya lebih tua dan belum berkeluarga. Nama diri digunakan apabila penyapa sebagai usianya sama dengan si penyapa. Budak digunakan untuk menyapa orang yang usianya lebih muda daripada penyapa. Yang ketiga, sapaan di luar kekerabatan. Sapaan di luar kekerabatan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sapaan di bidang agama, sapaan di bidang adat, dan kata sapaan umum. Dan yang keempat, sapaan berdasarkan garis keturunan, di mana tengku biasanya digunakan untuk menyapa orang dari keturunan raja. Wan biasanya digunakan apabila perempuan dari suku Melayu, sedangkan yang laki-laki berasal dari Timur Tengah. Apabila terjadi pernikahan perempuan dengan garis keturunan Wan menikah dengan laki-laki tanpa garis keturunan, maka gelar Wan hanya jatuh kepada anak laki-laki. Yang terakhir, Said sapaan digunakan apabila keturunan Tengku menikah dengan Wan, maka keturunan darinya dipanggil Said. Yang kelima, sapaan berdasarkan profesi atau gelar, yang umumnya kita dengar yaitu Pak atau Bu. Sapaan ini digunakan untuk menyapa di sekolah, atau juga ada disapa dengan bidan. Sapaan ini ditunjukkan untuk menyapa bidan dengan sertai nama, misalnya Berita. Dan juga yang terakhir ada sapaan berdasarkan penggolongan kata. Sapa menyapa menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti persona pertama dan kedua. Kata ganti persona pertama seperti aku, saya, awak yang digunakan untuk menyapa orang sebaya atau seumuran. Kata ganti persona kedua seperti kami, kita, kau, tuan-tuan, dan kalian. Ada juga yang dinamakan dengan sistem pewarisan. Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Melayu Riau menggabungkan hukum waris adat atau hukum waris Islam. Hukum ini ditegakkan secara bersama-sama dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan, terutama terhadap penetapan ahli waris maupun dalam penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi. Harta waris dalam talang mama. Harta waris dalam talang mama dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh bersama-sama sejak terjadi pernikahan. Yang kedua, harta yang diperoleh secara turun-temurun atau harta warisan dari orang tua. Dalam masyarakat talang mama, harta waris dan pewarisnya dapat digambarkan dalam ungkapan mati laki kerayat tinggal di bini, mati bini kerayat tinggal di laki. Harta di hutan dikuak di lagi, harta di rumah tembilang ditempa, harta pembawa dibawa pulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perlembagaan adat di Riau. Yang pertama ada yang dinamakan dengan pembatinan.
Yang pertama, pembatinan Sakai. Batin Sakai menjadi pemimpin formal yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Dan yang kedua ada juga Talang Mama. Talang Mama ini dipimpin oleh seorang patih yang dipandang sebagai keturunan Datuk Pertapih Nan Sebatang yang dianggap sebagai perancang adat orang Talang Mama. Ada juga kekhalifahan. Kekhalifahan merupakan pemimpinan dari satu kekhalifahan yang tetap ada di bawah kekuasaan raja. Misalnya, khalifah di kerajaan Gunung Sahilan tidak lain adalah wakil raja di daerah tersebut. Itu saja yang saya jelaskan tentang materi kedua, yaitu kekerabatan, matrilineal, dan patrilineal, dan ada juga tentang sistem sapaan, sistem pewarisan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.